Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faiza Rismanda Putri, Alif Dafarehan, dan Sri Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Manajemen dengan bab Supply Chain Management atau SCM. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pertama, pengertian dasar. SCM atau Supply Chain Management adalah proses sistematis, koordinasi strategi dan fungsi-fungsi bisnis tradisional dan taktik yang meliputi banyak proses bisnis dalam sebuah perusahaan dalam supply chain. SCM bisa diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan, yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Berikutnya, komponen-komponen utama SCM. Terdapat 3 komponen di sini. Yang pertama yaitu Upstream Supply Chain Management, yaitu suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain atau luar perusahaan untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, ada Internal Supply Chain Management, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Yang terakhir, ada Downstream Supply Chain Management, yaitu tahapan di mana proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada customer, yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Kegunaan SCM sendiri itu terdapat 4 poin di sini. Yang pertama, SCM secara fisik berfungsi mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Kemudian yang kedua, SCM ini berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Kemudian yang terakhir, SCM berfungsi untuk berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Implementasi 1. Arsitektur sistem. Secara keseluruhan, model arsitektur digambarkan dalam model sebagai berikut. Dengan masing-masing komputer retailer dan komputer penyedia produk atau ERP saling berinteraksi. Spesifikasi klien yang dapat digunakan untuk akses adalah semua jenis mobile phone atau smartphone yang mendukung Opera Mini browser atau sejenisnya. Di sini adalah gambar arsitektur model sistem. Sistem ERP. Untuk ERP, yang diimplementasikan baru sistem monitor inventory. Yang ditampilkan adalah data jumlah stok barang di retailer untuk masing-masing produk dan produsen dari produk tersebut. Berikut adalah screenshot dari tampilan data inventory. Untuk tampilan halaman pencarian produk dan alamat di retailer adalah sebagai berikut. 3. Sistem retailer. Untuk implementasi retailer, memanfaatkan fitur yang sudah ada dari Magento. Magento adalah sebuah platform open source untuk sebuah situs web yang berbasis pada penjualan elektronik secara online atau online e-commerce atau shopping cart. Dirancang menggunakan Object-Oriented PHP Framework yang dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web yang modern dan dinamis dengan berbagai fitur e-commerce yang biasa digunakan dalam sebuah website penjualan online. Kelebihan menggunakan Magento adalah kemampuan untuk mengelola beberapa situs web
dan toko yang dibuat hanya dari satu back-end. Hal ini memungkinkan pemilik toko untuk mengelola toko pada URL yang berbeda, dengan tampilan produk yang sama dalam bahasa yang berbeda pada URL yang sama bersama dengan berbagai setup lainnya. Dengan beberapa kelebihan yang dimiliki, salah satu langkah yang digunakan adalah mengumpulkan beberapa data obat dari situs www.decacare.com, melakukan proses download gambar obat dan deskripsi obat sebagai bahan untuk mengisi konten dari toko online yang dijadikan sebagai retailer. Gambar berikut ini dipaparkan beberapa fitur utama yang dapat digunakan untuk melakukan proses inventory dan transaksi di Magento. Untuk memenuhi kebutuhan dari sistem yang akan dirancang, gambar atau screenshot berikut yang sudah direalisasikan untuk keperluan mobile. Semua gambar dan deskripsi disimpan semuanya ke dalam server retailer. Setelah itu, dilakukan proses update layout untuk setiap produk-produk yang ada agar sesuai dengan tampilan di layar mobile phone. Jadi, realisasi sesungguhnya aplikasi yang dibuat tidak menggunakan aplikasi asal dari vendor mobile phone. Aplikasi yang direalisasikan menggunakan standar CSS, JavaScript, dan HTML biasa untuk memberikan tampilan yang mendukung di mobile phone. 4. Sistem web service. Mekanisme yang dilakukan dalam interaksi dan komunikasi sebenarnya adalah sebuah mekanisme sinkronisasi data inventory. Berikut ini adalah tampilan web service untuk melakukan proses interaksi. Jadi, pada realisasinya, web service ini ada 3 komponen, yaitu fungsi untuk mendapatkan semua data obat dari pusat atau sistem ERP. Fungsi untuk melakukan update dan notifikasi ketika terjadi pengurangan stok inventory di retail. Fungsi untuk melakukan pencarian lokasi data berada jika pada suatu saat data yang dibutuhkan tidak terdapat pada satu retail, tetapi berada di lokasi retail lain. Kesimpulannya, dari realisasi perancangan aplikasi pendukung supply chain management dengan memanfaatkan kondisi dan lingkungan pervasif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. 1. Aplikasi dashboard untuk administrasi di sisi retail sebaiknya menggunakan layout mobile. 2. Transaksi data antar retail atau dari retail ke ERP sebaiknya menggunakan enkripsi agar proses lebih aman dan terjaga. Yang ketiga, proses yang perlu ditingkatkan selain stock control dalam supply chain perlu direalisasikan untuk menambah fungsionalitas dan kinerja supply chain. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi supply chain management dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.